Halo, selamat pagi guys. Jumpa lagi dengan saya Herlan SH. Pagi ini saya berada di Mapolres Kota Pekanbaru. Hari ini akan ada rilis mengenai ada beberapa kasus yang pecah kaca mobil dan ada kasus lainnya narkoba dan yang lain guys. Jadi hari ini akan langsung dipimpin oleh Bapak Kapolres kita, Bapak Arif. Jadi ada beberapa kasat yang sudah standby di meja tempat rilis. Jadi ikutin terus. Namun jangan lupa ya guys, like, comment, dan subscribe guys. Karena ini para tahanan yang akan dirilis pada hari ini guys. Iya, cukup ramai. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jadi 16 sama pecah kaca. Yang pakai baju oranye ini semua narkoba guys. Ya, ini para awak media sudah standby untuk persiapan rilis pada hari ini. Oke, ini wartawan ganteng berdua ini guys. Itu juga keponakan saya Heru guys. Oke, semua sudah standby, tinggal menunggu Bapak AKBP Arif guys untuk Pak Kapolresnya. Oke guys, ini sudah persiapan untuk rilisnya guys. Jadi ini akan 2 kali rilis karena kan ada 2 kasus, yang satu kasus pecah kaca dan narkoba. Jadi masih standby untuk menunggu Bapak Kapolres AKBP Arif. Jadi sebentar lagi akan segera dimulai kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya dari media. Hari ini kita akan melaksanakan atau melakukan rilis. Yang pertama yaitu kasus yang kita kenal di Pagarala ini dengan kasus pecah kaca mobil. Ya. Yang mana kejadiannya sendiri terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 dengan TKP di samping Masjid Agung, Kecamatan Pagarala Utara atau Pagarala. Jadi kurang lebih 5 bulan rekan-rekan, ya kurang lebih 5 bulan tim dari Reskrim Polres Pagarala melakukan penyelidikan, ya, melacak yang bersangkutan keberadaannya sehingga pada hari ini atau hari ini kita rilis bahwa yang bersangkutan sudah diamankan oleh Polres Pagarala. Adapun identitas korban saya sebutkan inisial saja ya, RA ya. Untuk korban adalah RA, alamatnya di Pagarala Selatan, Kota Pagarala. Kemudian untuk tersangka sendiri dengan inisial HA ya, dari Lubuk Linggau, ya, kelahiran Lubuk Linggau, dan alamatnya berdasarkan KTP adalah Kota Lubuk Linggau. Sedangkan alamat yang lainnya atau pada saat dilakukan penangkapan di Desa U1 Pagersari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas adalah tempat dari tersangka diamankan salah satu rumah lainnya. Dalam perkara ini yaitu pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 363 ayat 1 huruf keempat dan kelima KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Adapun kronologis, saya sampaikan benar-benar untuk kronologisnya ya, mungkin kita mengulang lagi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, bahwa yang bersangkutan ini bersama dengan rekan yang sekarang masih DPO itu melakukan pengintaian di sekitar Masjid Agung, di mana korban ini sudah diidentifikasi oleh mereka, sudah diikuti oleh mereka bahwa korban membawa uang kemudian diikutin. Dan pada saat korban melaksanakan sholat di Masjid Agung,
tersangka ini melakukan aksinya, yaitu dengan cara memecahkan kaca dengan menggunakan busi. Ya. Jadi kaca dipecah dengan menggunakan busi yang sudah dipecah-pecah businya, kemudian dicampur air liur yang bersangkutan, kemudian dilemparkan ke kaca. Setelah kacanya retak, didorong dengan menggunakan tangan, kemudian mengambil tas yang di dalamnya berisi uang sebesar 9 juta rupiah. Kemudian tersangka melarikan diri, dan untuk barang bukti atau uang yang diambil tersebut berdasarkan pengakuan tersangka sudah digunakan untuk kepentingan pribadi, Adapun yang di kronologis penangkapannya, yaitu di mana yang bersangkutan ditangkap di Desa Usaku, Pagersari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas, di mana tim gabungan Satreskrim, kemudian Polsek Pagar Alam Utara dan Pagar Alam Selatan bersama dengan gabungan tim dari Musirawas melakukan penangkapan di rumah yang bersangkutan, dan pada saat itu yang bersangkutan tidak mengakui bahwa dia melaksanakan aksinya juga di Pagar Alam. Namun berdasarkan bukti-bukti yang ada, akhirnya dirangkai satu peristiwa oleh Satreskrim, dan tersangka mengakui bahwa benar peristiwa dan barang bukti saling match, dan dia mengakui bahwa dia sudah melakukan kasus pecah kaca ini, pencurian dengan pemberatan di Kota Pagar Alam ini. Adapun barang bukti yang kita amankan, yaitu yang ini, baju yang digunakan pada saat melaksanakan aksinya, kemudian tas, ya, ini tas yang berisi uang, tas korban yang berisi uang, serta beberapa surat-surat penting lainnya, diantaranya ada BPKB kendaraan, kemudian busi tadi, busi yang digunakan untuk memecahkan kaca, kemudian pecahan kacanya sendiri, dan ada sepeda motor yang digunakan dalam melaksanakan aksinya, kita sita beserta surat-suratnya. Dan barang bukti yang satunya adalah mobil dari korban sendiri yang tempo hari digunakan oleh korban dan dipecahkan kacanya oleh tersangka ini. Demikian rekan-rekan untuk kasus pecah kaca. Kemudian selanjutnya 14 September sekitar jam 8 pagi, bertempat di depan rumah adat di Kelurahan Beringin Jaya di Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dengan korban inisialnya NP, umurnya 8 tahun, perempuan, pelajar, ya. Kemudian untuk tersangka dengan inisial YS, umur 21 tahun, ya, pekerjaan belum ada pekerjaan, kemudian alamatnya di Pagar Alam Selatan. Jadi modus yang dilakukan oleh tersangka YS ini, yaitu dia melintas di depan rumah adat di mana ada korban sedang main HP, kemudian dia menghampiri korban, merebut HP-nya, namun dipertahankan oleh korban, dan kemudian korban ditampar oleh yang bersangkutan. Jadi anak kecil itu ditampar, akhirnya diserahkan HP-nya, kemudian ditinggal lari. Kemudian selanjutnya dilakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan dan didapatlah informasi identitas daripada pelaku ini, dan pelaku pada saat akan diamankan di daerah Pasar di Pagar Alam. Pada saat diamankan, pelaku membawa sajam
dan coba melakukan perlawanan terhadap petugas. Oleh karena itu dilakukan tindakan terukur oleh petugas dan dilumpuhkan. Jadi seperti ini. Tajam. Dari tangan tersangka sendiri diamankan barang bukti berupa handphone, kemudian HP dari korban ini ya. Ini untuk IMEI-nya, kita ngambil IMEI-nya. Salah satu kotaknya itu ada nomor IMEI-nya, di dalam juga ada. Untuk memudahkan kita juga kotaknya, IMEI-nya. Kemudian ada ya tajam yang digunakan tadi sudah saya perhatikan kepada rekan-rekan. Kepada yang bersangkutan diancam dengan pasal 365 KUH pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Rekan-rekan, untuk dua orang ini yang kita rilis dari satuan reskrim. Rekan-rekan, kalau ada yang mau tanya, silakan. Untuk tersangka pecah kaca ini, apakah tersangka ini dalam melakukan aksinya bersifat komplotan atau sendirian? Yang kedua, selain di Kota Pagaralam, apakah di daerah lain tersangka ini menambah kejahatan serupa? Baik, terima kasih. Pertanyaannya, jadi dalam melakukan aksinya, tadi pertanyaannya apakah ini satu komplotan atau jaringan gitu ya? Kalau yang itu masih pendalaman, namun dalam melaksanakan aksinya di Pagaralam, dia berdua dengan rekannya. Ada dia sebagai eksekutor, kemudian rekannya satu sebagai driver. Setelah dia melaksanakan aksinya, lari menggunakan motor dibonceng oleh kawannya. Sebelumnya memang dia melakukan pengamatan terhadap korban, mencari kelengahan, dan kemudian melaksanakan aksinya. Lagi yang bertanyakan, silahkan untuk dua perkara ini. Ya. Untuk pengakuan, berdasarkan pengakuan yang bersangkutan untuk pecah kaca, ya, dengan modus pecah kaca baru di Pagar Alam ini dilakukan baru satu kali. Namun kita akan dalami kebenaran dari keterangannya. Kemudian untuk kejahatan-kejahatan lain, dia juga melakukan kejahatan lain di TKP-nya, di tempat lain. Informasi sementara yang kita dapat seperti itu. Dan ada lagi. Dan izinkan pesan-pesan buat pelaku yang masih berkeliaran benar di Kota Pagaralam. Terima kasih untuk pelaku-pelaku kejahatan lainnya yang telah melakukan aksinya di Pagaralam. Kami himbau untuk segera menyerahkan diri, atau kami akan melakukan tindakan tegas terhadap bersangkutan. Ada beberapa yang sudah kita identifikasi, sebagian besar sudah kita identifikasi pelakunya. Ya, kami menghimbau silakan menyerahkan diri secara baik-baik, mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Kemudian untuk masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, apabila ada informasi terkait dengan para pelaku kejahatan yang belum tertangkap, silakan sampaikan kepada kami, bantu kami untuk menegakkan hukum, khususnya di Kota Pagaralam ini. Terima kasih. Oke guys, ini rilis yang kedua, tangkapan narkoba Kota Pagaralam. Jadi ada 14 orang tahanan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Putra, wartawan Kota Pagaralam. Ini kembali lanjutan masih di Kepres Kompres
ungkap kasus narkoba jenis sabu dan ganja periode beberapa bulan terakhir. Oke guys, sekarang ini saat ini lagi rilis tangkapan narkoba Kota Pagar Alam berjumlah 16 orang guys. Jadi ini termasuk rilis yang kedua pada hari ini guys. Oke, Bapak Kapolres akan segera menyampaikan. Baik rekan-rekan, kita rilis lanjut lagi terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, ya, pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pada kesempatan ini kami merilis 12 kasus dengan 16 orang tersangka. Ya, 12 kasus dengan 16 orang tersangka. Yang pertama, ini sepanjang dari perkara dari bulan Juli ya sampai bulan September. Kemudian yang pertama itu dengan barang bukti 100 gram. Kemudian 100 gram ganja. Kemudian kasus yang kedua itu sama dengan barang bukti 100 gram ganja. Kemudian yang terjadi pada tanggal 5 Agustus, ya, tersangkanya 1 orang dengan barang bukti 57,58 gram ganja. Kemudian yang keempat pada tanggal 26 September 2022, 1 orang tersangka dengan barang bukti 5,48 gram sabu. Yang kelima pada tanggal 1 September 2022 dengan barang bukti 1,5 gram sabu. Kemudian pada tanggal 15 Juli